Halo, bersama saya Randi Suara. Kalau pada video sebelumnya saya menciptakan video ini khusus untuk mahasiswa saya, kali ini video ini terbuka untuk umum. Video ini disyuting di bulan April, di mana kita sedang mengalami suatu, bisa dibilang musibah atau pandemi yang sangat luar biasa sekali. Bahkan saya dengan orang yang akan saya interview ini, kita menjaga yang namanya social distancing. Itu perintah dari pemerintah kita dan kita menghormati itu dan ingin tetap produktif. Nah, sekarang ini suatu kemalangan terjadi di teman-teman di dalam dunia I.O. Bahkan saya pun sekarang, saya adalah seorang profesional juga dalam dunia marketing communication, khususnya juga event. Di dalam itu saya mengalami banyak acara-acara yang tunda. Dan saya mendengar teman-teman saya di dunia event banyak yang mengalami kerugian, banyak event yang dibatalkan. Bahkan orang mau menikah juga tidak boleh. Nah, untuk episode kali ini kita akan bahas yang namanya aspek legalitas event. Kalau kalian yang belajar secara keilmuan tentu ada yang namanya bagian aspek legalitas event. Tapi kali ini kita akan lebih praktis ya. Nah, di video kali ini kita bersyukur sekali kita kedatangan teman saya sendiri, rekan saya. Tapi bedanya dia adalah seorang pakar hukum, yaitu Bapak Benedik Remart. Boleh disapa dulu, Pak? Halo. Kita mau tanya-tanya nih, sekarang ini karena lagi ada masalah yang cukup berat, awal tahun 2020 kita kena masalah banjir. Sekarang kita mengalami pandemi penyebaran COVID-19 ini. Dan ini berimpact pada industri, khususnya banyak hal ya, khususnya dunia event. Kan adalah tentang klausal yang namanya force majeure. Saya ingat betul ya, bahwa saat kita menandatangani suatu DP, misalkan saya ingin bikin acara trade show, saya akan membooking suatu hall besar, saya booking, saya mesti bayar DP kan, dari situ saya bayar DP, di situ seingat saya ada klausal namanya force majeure. Atau teman-teman yang menikah, yang akan menikah kan harus DP kan, DP atau bahkan bayar lunas sebelum memakai itu venue ya. Dan itu sekarang bagaimana, karena dengan adanya force majeure seperti ini, apakah uangnya bisa balik atau bagaimana sih Pak tentang masalah force majeure ini Pak? Ya, baik. Jadi sebelumnya saya akan coba menjelaskan mengenai pengertian force majeure itu sendiri, ya Pak Randi. Nah, force majeure itu adalah keadaan yang dimana kita manusia itu tidak menduga keadaan itu bisa terjadi. Ya, atau kita katakan itu adalah keadaan yang di luar dugaan, di luar kendali setiap manusia. Keadaan tersebut bisa berupa gempa bumi, angin topan, longsor, perang, huru-hara, embargo, atau mungkin ledakan planet dari benda-benda angkasa maksudnya, bahkan bisa juga seperti kebanjiran. Itu adalah hal-hal yang disebabkan oleh force majeure, yang mana kita di luar dugaan, di luar kendali kita. Itu disebabkan oleh bencana alam Pak Randi. Nah, kalau dikaitkan dengan yang terjadi saat ini adalah virus atau pandemi ini yang terjadi. Pandemi, ya. Itu kalau kita katakan adalah bukan bencana alam. Berarti bukan force majeure. Nah, sebentar. Dari aspek hukum ya? Ya. Force majeure itu adalah keadaan luar dugaan kan? Ya, di luar dugaan. Berarti kalau keadaan di luar dugaan itu kan yang bisa kita katakan bencana alam dan juga bencana non alam Pak Randi. Oke. Nah, mengenai pandemi yang sedang terjadi saat ini itu dikatakan adalah bencana non alam. Oke. Karena memang bukan alam yang membuatnya. Kita pun tidak tahu dari mana sumber pandemi atau virus ini. Iya, ini cukup perdebatan ya. Iya, apakah kan? ini memang senjata biologis ataukah ini memang ya ada yang bilang dari hewan. Dari hewan. Saya pun ya kita berdua tidak punya kualifikasi secara keilmuan untuk bahas ini, tetapi Pak, berarti ini masuk force majeure bukan? Force majeure. Force majeure karena tadi ada yang alam sama non alam. Betul. Force majeure. Oke. Betul. Di luar dugaan kita manusia kan. Siapa kita yang menginginkan kejadian seperti ini? Tidak ada. Di mana-mana tutup, di mana-mana disarankan social distancing, di mana-mana tidak boleh bersentuhan fisik, acara-acara harus tidak boleh dilaksanakan. Berarti sekarang ini misalnya contoh ya, misalnya saya yang tadi saya sudah booking untuk bikin acara trade show. Jadi saya booking satu venue besar ya, itu di Pulau Bali ya. Bali ada venue yang besar, teman-teman mungkin tahu, saya tidak boleh sebut merek. Terus saya sudah DP dan itu katanya akan ditunda. Sedangkan saya bilang, loh ini kan ada force majeure, saya minta balik DP saya. Itu bagaimana? Apakah saya berhak minta balik atau gimana ya? Nah, jadi
apabila nih kamu atau mungkin Pak Randi sendiri pernah melakukan kerjasama terhadap vendor nih, Ya, yang nanti akan dilaksanakan beberapa bulan dalam waktu dekat ini. iya, iya. Tentunya kan memang sudah DP sebelumnya Iya, ya, iya, iya. di Januari kemarin atau di tahun kemarin. Bahkan kadang ada sudah minta lunas. Betul, ada DP atau lunas. Harus perhatikan kembali perjanjian antara Mbak Randy dengan vendornya. Di klausul force majeure itu biasanya ada tertulis Pak Randi. Itu tertulis force majeure-nya itu hal-hal apa saja. Biasanya apakah gempa bumi, angin topan, longsor, atau apapun. Ada yang dikatakan force majeure, apapun yang menyebabkan acara itu tertunda, itu bisa dikatakan force majeure juga. Ada yang berisi misalnya seperti itu. perang gitu, itu Iya, maksud. berarti pandemi ini juga termasuk. Oke. Kalau itu tidak dijabarkan secara spesifik Pak Randi. Oke, bila tidak dijabarkan secara spesifik. Ya, misalnya hanya dikatakan force majeure, apabila terjadi force majeure maka perjanjian ini batal dengan sendirinya, uangnya akan dikembalikan full misalnya, seperti itu. Berbeda apabila dijabarkan force majeure itu hanya kebanjiran, gempa bumi, angin topan, longsor dan lain sebagainya. Tapi ada tidak menyebutkan secara spesifik seperti pandemi ataupun juga ledakan angkasa. Jadi Pak Randi, memang terkadang kita berpikir masa iya, tapi terkadang ada waktu di mana momen meteor kalau jatuh. Iya, Pak meteor Randi. meledak, meteor jatuh akhirnya tidak bisa Betul. melaksanakan acara. Oke. Dan di tempat itu doang misalnya Iya, kan, iya, iya. tidak di semuanya misalnya gitu. Sialnya ya. Iya, seperti itu. Jadi tetap kembali lagi kepada isi perjanjian itu. Jadi ini tambahan juga nih sedikit buat kamu yang mau berusaha ke depannya lagi, kerjasama. Ini tips and trick berarti ya. Itu sangat penting untuk kamu perhatikan mengenai poin-poinnya. Karena banyak kan begini Pak Randi, biasanya orang kalau mau sign tanda tangan cepat aja, betul nggak? Iya, kadang ya kita sendiri kita udah ada template ya. Iya. Template. Oh ya udah, oke. Ya. Dan pengen cepat aja biar duitnya cepat cair kan gitu. Iya, iya, iya. Biasanya begitu kan? Iya, iya, betul. Nah, kita harus teliti. Kamu harus teliti ke depannya dia buat kita pengetahuan saat ini terjadi pandemi ya. Kedepannya di force majeure tersebut adalah bencana alam dan non alam, seperti itu. Oke, jadi berarti gini ya. Misal saya tadi itu sudah bayar DP, lalu kan terjadi ini force majeure dengan definisi hal di luar dugaan. Kalau misalnya di perjanjian ditulis force majeure saja, saya berhak minta kembali uang. Betul. Kalau dia tulis force majeure-nya adalah didefinisikan betul. bencana alam berupa banjir, atau longsor, longsor, gempa bumi dan perang, titik. Ini dia bisa beradu argumen bahwa Iya. pandemi ini tidak termasuk. Betul. Jadi bisa berargumen dari pihak mereka, pandemi ini tidak termasuk pandemi virus ini. Oke. Gitu. Dan itu bisa diperkarakan berarti baru masuk ke pengadilan. Nah, kalau itu baru masuk menjadi sengketa, ya kan? Jadilah sengketa oke, yang mana oke. mungkin nominalnya besar ya. Pasti Iya, kita akan iya. bersengketa kalau nominalnya besar. Iya, iya, iya. Kalau ratusan atau mungkin miliaran, Iya, iya, iya. ya mungkin bisa disengketakan nanti biar hakim lah yang memutuskan. Karena mungkin dari hakim punya pandangan tersendiri. Karena para pihak yang bersengketa kan pasti merasa paling benar Pak Randi. Di mana-mana orang yang bersengketa yang si A paling benar, si B paling benar. Jadi ya paling nanti hakim yang menentukan siapa yang berhak seperti itu. Dan ada pengacara yang ini pasti. Nah, oke. Sekarang kalau untuk teman-teman yang sudah ingin sudah ingin menikah. Lalu biasanya ya teman-teman yang di industri WO kan tahu sendiri kan, booking venue itu setahun sebelumnya. Katakanlah sekarang setahun sebelumnya bulan April 2019 mereka udah booking untuk bulan April 2020 sekarang, ya kan? Dan pemerintah sendiri berarti kan sudah ada landasan hukumnya kalau tidak salah dari Mahfud MD. Ini video dibikin bulan April ya, awal April 2020 Pak Mahfud MD itu mengeluarkan dasar hukumnya kalau tidak salah. Jadi kemarin memang sudah ada, baru kemarin tanggal 3 April ya, 3 April 2020 terbit Peraturan Menteri Kesehatan. Itu nomor 9 tahun 2020. Oke. Mengenai PSBB. Ya, skala besar. Jadi kita akan mengikuti peraturan setiap daerah apabila setiap daerah ingin bahasanya karantina wilayah Pak Randi. Oke. Jadi apabila setiap daerah ingin mengkarantina wilayahnya, misalnya Kota Bekasi ingin mengkarantina wilayahnya atau bahasanya yang ngetren itu lockdown. Ya, lockdown. Ya, itu kepala daerah kita harus meminta persetujuan kepada Kementerian Kesehatan. Ya. Yang nanti Kementerian Kesehatan akan
mengecek dan recheck dulu nih, apakah memang daerah ini layak untuk di lockdown, yang mana harus mempunyai mungkin kebutuhan pangannya dan lain sebagainya, harus siap lah, daerah harus siap. Nah, ketika sudah terjadi disetujui lockdown ataupun di karantina wilayah di Kota Bekasi, otomatis kan tidak boleh melakukan hal-hal apapun. Yes, apalagi yang berkumpul itu ya. Nah, itu bisa dijadikan dasar bahwa ya ini memang kita tidak bisa melakukan aktivitas ataupun kegiatan. Force major. Betul, betul. Kalau, nah terus berarti kembali lagi ke perjanjian, bukan lagi. Nah, Betul. ini berarti kita bisa bilang ke misalnya ke WO-nya atau Betul. ke venue-nya, Betul. balikin uang saya, force major. Terus dia bilang, loh, force major-nya hanya bilang bencana alam. Tapi ini gimana Pak sekarang? Nah, kita kan bisa mengatakan seperti ini. Pemerintah itu sudah menghimbau kita. Pemerintah pusat sampai dengan ke pemerintah daerah, Pak Randi. Itu menghimbau kita agar menjauhi segala aktivitas kegiatan yang kerumunan orang ataupun yang mengumpulkan banyak orang. Iya. Biasanya dalam perjanjian tersebut ada baiknya adalah di reschedule ulang, Pak Randi, bukan dibatalkan. Jadi pihak mungkin Pak Randi ini dengan vendor bisa bernegosiasi ulang, negosiasi ulang mengenai jangka waktu ataupun waktunya. Itu diundur sampai waktu yang bisa ditentukan. Jadi mungkin sekarang ya solusinya buat teman-teman khususnya yang lagi mau menikah, mungkin tidak langsung serta-merta ke WO atau ke vendor venue-nya untuk minta uang kembali, tapi Betul. mungkin reschedule. Tapi misalnya kalau ya udah saya mau minta uang saya balik nih Pak, itu gimana? Dengan asumsi di perjanjian itu dia bilang oke, force major uang kembali atau force major berarti kan uang kembali kan? Itu gimana Pak? Bisa? Bisa, tapi Bisa. ada tapinya lagi. Ada tapinya. Kalau misalnya si vendor itu mengatakan oke Pak, ini force major, oke kita kembalikan uangnya, tapi nanti ya Pak. Mereka berhak juga dong mereka bilang nanti. Oke, ini berarti udah urusan hukum yang cukup. Iya, sebenarnya kan? cukup gini loh, sebenarnya cukup pelik juga ya. Sangat Kata pelik. per kata itu di dunia hukum ya. Betul, karena kalau mereka bilang nanti sah-sah aja, karena mereka bisa beralasan juga loh. Kita juga mengalami pandemi itu. Kita vendor nggak mendapatkan pekerjaan, nggak ada Iya, penghasilan. tidak ada penghasilan. Kita ya. mau mengembalikan Iya. uang kamu, ya nanti tunggu 3 bulan, 6 bulan, bisa setahun. Oke. Nah, seperti itu. Jadi baiknya negosiasi dulu. Langkah pertama yang harus dilakukan mengenai pandemi yang terjadi ini force majeure adalah bukan pembatalan. Ingat Oke, itu. bukan pembatalan ya. Ya, karena kalau pembatalan artinya ya kamu niat ingin ngebatalin sebenarnya. Iya, iya. Kan gitu. Tapi kalau dinegosiasi ulang untuk di reschedule jadwalnya, ya memang kamu niat untuk beracara dan niat untuk memakai vendornya kan gitu. Iya, iya. Seperti itu. Mungkin itu ya, kayaknya itu solusi yang win-win ya, karena Betul. kita lihat juga ya teman-teman saya juga yang di bisnis WO, teman-teman vendor sound system apa semua sekarang benar-benar sedang suffering sekali ya. Betul. Jadi memang ini hal yang sangat mengerikan ya. Nah, untuk teman-teman semua mungkin yang praktisi, kadang kita sudah ada draftnya kadang ya. Udah ada draftnya kadang kita jujur aja kadang mau cepet juga kan, oke. Ya kan, udah ada draftnya, oke, tanda tangan. Kadang kita sudah percaya, sudah kenal. Tapi terjadi hal seperti ini, paling baik itu memang tentang untuk orang beracara, berevent, itu memang apakah ada guideline-nya dari pemerintah atau ya dari gimana Pak? Oh, enggak. Jadi gini. Kita balik lagi ke hukum perjanjian, Pak Randi. Hukum perjanjian. Ya. Oke. Perjanjian itu sesuai dengan pasal 1338 itu di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian itu menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Artinya adalah perjanjian yang kita buat, misalnya saya dengan Pak Randi, kita Ya. buat perjanjian, itu adalah menjadi undang-undang bagi kita berdua. Artinya yang harus kita penuhi atau kita patuhi berdua. Oke. Jadi tidak bisa mendapatkan intervensi dari pihak lain. Jadi memang oke, berarti ini kembali lagi ke syarat ke namanya, saya bisa salah ya, saya bukan praktisi hukum, berarti misalnya saya dengan Pak Benedik, kita mengikat perjanjian, itu poin per poinnya bahasanya terserah kami berdua. Betul, asalkan sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apa itu Pak? Syarat sahnya perjanjian. Kalau nggak salah yang di bawah sadar, apa aja Pak? Boleh? Syarat sahnya perjanjian ada 4. Nah, yang pertama adalah kesepakatan dulu. Ya, jadi kita harus sepakat dulu nih berdua. Itu adalah syarat sahnya perjanjian. Lalu yang kedua adalah kecakapan. Nah, kecakapan ini bukan maksudnya cakap ganteng, tampan, bukan. Kecakapan ini adalah orang yang berhak ataupun secara sadar
untuk melaksanakan perjanjian ini. Nah, contoh orang yang tidak cakap adalah orang yang di bawah pengampuan. Mabuk. Selain mabuk, Gila. nah, seperti itu ya, yang mungkin tingkat kejiwaannya kurang, seperti itu bahasa halusnya ya, seperti itu. Dan yang ketiga, adanya hal tertentu yang diperjanjikan tentunya ya. Ada suatu hal dong, nggak mungkin kita buat perjanjian nggak tahu apa yang diperjanjikan, kan nggak mungkin seperti itu. Dan yang terakhir adalah adanya suatu sebab yang halal. Jadi perjanjian yang kita buat itu ada sebab-sebab yang halal, jadi tidak bisa sebab-sebab yang tidak halal. Contoh, kita nggak bisa buat perjanjian mengenai transaksi narkoba atau transaksi prostitusi, itu tidak bisa. Jadi 4 hal itu yang memenuhi syarat sahnya perjanjian. Apabila syarat sahnya perjanjian itu sudah terpenuhi, barulah kita bisa membuat perjanjian yang sesuai dengan pasal 1338. Perjanjian yang kita buat menjadi undang-undang buat kita berdua, begitu. Dan itu harus ada materai dan depan notaris atau tidak perlu ada? Nah, itu bagaimana, Pak? jadi gini, yang harus dimengerti dulu mengenai materai. Ya, materai 6.000 Ya. itu 6.000. Materai itu tidak menandakan sahnya perjanjian. Tadi Oke. saya sudah katakan syarat sahnya perjanjian hanya ada 4. Oke. Ya, di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Umum Perdata. Materai itu artinya adalah pajak, Pak Randy. Pajaknya Kita bayarkan. Jadi materai itu sebenarnya fungsinya adalah sebagai pajak, yang artinya kita berdua sebagai warga negara Indonesia yang hendak membuat perjanjian, kita bayar pajak ke negara. Seperti itu. Jadi bukan berarti pakai materai sah, nggak pakai materai nggak sah. Oke. Bukan berarti seperti itu. Yang di depan notaris itu, Pak? Nah, kalau kita bicara perjanjian tadi kita membuat berdua, boleh-boleh aja sah. Karena di pasal 1320 tadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pun tidak mengatakan yang kelima harus di depan notaris, tidak. Jadi perjanjian pun bisa dibuat oleh kita berdua, itu menjadi undang-undang bagi kita berdua yang membuatnya. Nah, yang membedakan Ya. apabila kita di hadapan notaris ya, maka notaris akan membuat perjanjian itu secara adil. Biasanya seperti itu, Pak Randi. Karena notaris itu berdiri di 2 kaki. Tidak memihak ke yang satu ataupun tidak memihak ke yang satu. Nanti notaris bisa menganalisa perjanjian yang sudah kita buat dulu, misalnya draftnya. Oke, draft yang kita berdua. Iya, nanti notaris akan menganalisa mungkin poin-poin seperti ini akan merugikan si pihak yang sini, atau poin-poin seperti ini akan merugikan pihak yang sana, seperti itu. Jadi sebenarnya fungsi notaris adalah tengah-tengah. Yang mana nanti hasil produk yang dikeluarkan oleh notaris adalah akte. Nah, akte itu adalah menjadi akte yang otentik. Yang artinya ketika pembuktian sewaktu-waktu misalnya sampai sengketa ataupun sampai hal-hal yang luar dugaan, mengenai pembuktiannya akte itu adalah menjadi akte yang otentik. Oke. Otentik. Karena kalau yang kita buat namanya di bawah di bawah tangan. tangan. Otentik ini bahasanya resmi ya. Iya, betul. Nah, sekarang pertanyaan praktisnya gini, praktisnya. Untuk teman-teman yang di dunia event nih, seperti saya praktisi. Saya misalnya tadi, kalau kasus saya contohnya, saya sudah mengebuk suatu venue yang besar, ya kan? Saya sudah bayar DP-nya, lalu memang harusnya kalau jadi sebelum acara kita harus lunasi, ya kan? Itu perjanjiannya memang berarti antara saya mewakili perusahaan saya dengan pihak vendor penyedia venue, itu berdua berarti satu sudah sah tadi itu. Susah. Apakah perlu masih menggunakan jasa notaris atau gimana? Ini secara Balik lagi, praktisnya ya. kembali lagi kepada kebutuhan. Oke. Contoh begini, misalnya Pak Randi dengan vendor punya transaksi kerjasama 10 miliar. Oke, besar sekali. Oke. Itu nilai yang besar ya. Apakah Pak Randi dengan vendor keberatan mengeluarkan uang misalnya 5 juta, tapi aman, safe, secure. Ada pihak ketiga yang di sini adalah notaris. Posisinya menengahi antara Pak Randi dengan vendor. Apakah keberatan? Kan tidak. Kecuali kalau misalnya perjanjian Pak Randi sama vendor cuma sekitar ini kita mau kerjasama 20 juta misalnya. Tapi bayar notaris 3 juta misalnya. Ya kan mungkin kan
nggak make sense mungkin ya. Iya, Ya duitnya cuma 20 juta kerjasamanya. Oke. Berarti penjelasan ini bisa menjawab untuk teman-teman, katakanlah pas kamu yang mau menikah, lalu bayar DP WO misalnya. Itu berarti kembali lagi kepada budgetnya. Iya. Berarti betul. udah ujung-ujungnya duit. Kalau duitnya ada, merasa ingin lebih aman, ya pakai jasa notaris. Bukan mungkin, tapi memang sudah dibikin draft ya, bahasa-bahasa. Karena menurut saya sebagai orang yang di luar hukum ya, maksudnya di luar praktisi hukum, bahasa-bahasa yang tertuang dalam perjanjian itu sangat berbahaya sekali. Betul nggak sih kalau saya bisa bilang demikian ya? Dan bisa di twist gitu ya. Dan ya itu tadi kembali kepada budget ya. Kalau pernikahannya, kecuali mungkin pernikahannya menghabiskan dana ratusan miliar mungkin, misal ya mungkin pakai notaris. Tapi kalau nikah ya 100-200 juta ya begitulah ya. Nanti juga teman-teman juga Bapak Benedict Reman ini juga ada YouTube membahas mengenai hal-hal aspek-aspek praktis dalam dunia hukum. Bisa di subscribe, nanti ada di link di bawah. Dan juga teman-teman boleh silahkan bertanya nanti di kolom komen, bertanya kira-kira ada pertanyaan apa, dan nanti kita akan bikin video lagi untuk menjawab pertanyaan kalian. Karena ini terus terang aja Pak, saya sebagai praktisi event, yang namanya aspek legalitas hukum penting, memang Pak, penting. Tapi memang kadang kita orang Indonesia pengennya cepet lah, udah percayalah, tapi tiba-tiba datang pandemi gini ya aduh. Sedangkan Pak, dari pengalaman saya mengajar event, saya juga mengajar event, pengalaman saya sendiri, dan juga dari buku, karena saya seorang pengajar, saya mesti belajar teoretikalnya. Di luar negeri memang, kalau menurut saya, memang mereka lebih teliti Pak, lebih gila, bahasa kasarnya lebih gila, membahas yang namanya aspek legal. Dan saya juga pernah bekerja sama dengan beberapa orang dari luar negeri, yaitu dari Jepang. Mereka saat bekerja sama dengan saya, aspek legal itu cukup pusing sekali. Mereka sampai tanya, ini pekerjanya yang manpowernya, asuransinya gimana? Ininya gimana? Saya dalam hati, kok ribet banget gitu loh. Betul. Jadi saya cuma tanda tangan aja. Tapi yang jadi soal adalah kalau tiba-tiba datang pandemi seperti ini kan, kita baru balik lagi kan, ada masalah gini baru kita balik, ini kontraknya gimana sih tulisannya, ya kan? Ya berarti itu mungkin bisa menjadi pelajaran kita ke depannya ya Pak ya. Iya, betul. Bahwa kita harus benar-benar mengecek benar-benar detail di yang namanya aspek legal itu ya. Jadi setiap perjanjian sebaiknya dibaca dengan teliti, poin per poin sampai akhir. Ya, itu paling penting. Dan kalau kalian kaya raya, pengacara kalian yang baca. Begitu kan? Ya, kurang lebih itu. Semoga video ini bermanfaat. Bila Anda merasa ini manfaat, silahkan sebarkan ke teman-teman Anda. Silahkan like. Bila Anda tidak merasa bermanfaat, silahkan tekan tombol begini. Tidak apa-apa. Terima kasih semua. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita semua dapat beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih banyak.